Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, stambuk A2512021 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penyimpanan alat di dalam laboratorium. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa alat-alat yang ada di dalam laboratorium itu terbagi menjadi 7 golongan berdasarkan dasar pembuatan alat tersebut. Yang pertama yaitu ada alat yang terbuat dari kaca, misalnya seperti gelas ukur, tabung reaksi, labu ukur, labu Erlenmeyer, gelas kimia, corong kaca, corong pisah, kaca arloji, labu destilasi, kondensor, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, batang pengaduk, pembakar spiritus, desikator, dan juga buret. Kemudian untuk golongan yang kedua yaitu ada alat-alat yang terbuat dari logam seperti kaki tiga, kawat kasa, statif, klem, pinset, penjepit tabung reaksi logam, sikat tabung reaksi, kemudian ada apar atau alat pemadam kebakaran, kemudian ada spatula logam, ada kawat nikrom, dan juga ada mikroskop. Golongan yang ketiga yaitu ada alat-alat yang terbuat dari kayu seperti rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, rak pipet volumetrik, dan juga ada rak buret. Kemudian untuk yang keempat yaitu ada alat-alat yang terbuat dari porselin. Contohnya seperti plat tetes, mortar dan alu, corong Buchner, cawan porselin, bak pembakar porselin, dan juga ada segitiga porselin. Kemudian untuk golongan yang kelima yaitu ada alat-alat yang terbuat dari plastik. Misalnya ada botol semprot, pompa suntik, kemudian ada gelas kimia plastik, gelas ukur plastik. Untuk golongan yang keenam yaitu alat-alat yang terbuat dari karet, misalnya seperti filler atau penghisap, ada sarung tangan, dan juga sumbat botol. Kemudian yang ketujuh yaitu alat-alat yang ada hubungannya dengan listrik seperti pH meter, neraca elektrik, oven, hot plate, dan juga water bath. Nah, kemudian dalam menyimpan alat-alat laboratorium, kita harus mengetahui sifat-sifat dari dasar alat tersebut. Misalnya yang pertama yaitu berdasarkan jenis bahan dasar penyusun alat. Misalnya, alat yang dari logam itu disimpan tidak boleh berdekatan dengan zat-zat kimia, terutama yang bersifat korosif, karena bahan besi atau logam dengan asam akan cepat berkarat. Kemudian, alat yang terbuat dari logam tentunya harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas atau porselin. Yang kedua, berdasarkan berat alat. Di dalam laboratorium, terdapat alat yang ringan dan juga ada alat yang berat. Untuk alat-alat yang berat, jangan disimpan di tempat yang tinggi, sehingga sewaktu mau menyimpan atau mengambil tidak sulit diangkat atau dipindahkan. Contohnya seperti pH meter, neraca listrik, dan juga hot plate. Kemudian yang ketiga yaitu kepekaan alat terhadap pengaruh lingkungan. Misalnya, terhadap kelembapan. Di daerah yang dingin atau lembab, kemungkinan besar akan ditumbuhi jamur. Alat-alat yang biasanya berjamur pada keadaan lembab seperti ini yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler yang terdapat pada mikroskop. Cara mencegahnya yaitu dengan pada lemari penyimpanan dipasang lampu listrik sehingga udara dan lemari menjadi lebih kering atau tidak lembab. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan nilai atau harga dari alat. Petugas laboratorium dapat menilai mana barang yang mahal dan juga yang murah. Ditinjau dari segi harganya, alat-alat berharga harus disimpan pada tempat yang aman atau lemari yang pakai kunci. Akan tetapi, bila ada tempat atau lemari tertutup, sebaiknya semua alat disimpan dalam lemari tersebut agar aman. Nah, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, cara menyimpan alat laboratorium yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, pada lemari kaca, pada rak pertama yaitu pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, batang pengaduk, buret, dan juga tabung reaksi, di mana keenam alat-alat ini itu diletakkan di dalam kotak per masing-masing alat, agar alat-alat tersebut tidak tercecer. Pada rak kedua yaitu ada gelas ukur dan juga gelas kimia, di mana ketika menyimpannya kita susun berdasarkan ukuran gelasnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pada rak ketiga
kita simpan alat-alat seperti labu ukur, labu Erlenmeyer, dan juga labu destilasi. Pada rak yang keempat yaitu ada corong kaca, corong pisah, di mana pada corong pisah ini juga kita letakkan di dalam kotak seperti alat-alat yang ada di rak pertama tadi. Kemudian ada kondensor dan kaca arloji. Pada rak yang kelima yaitu ada pembakar spiritus dan juga desikator. Untuk lemari yang kedua atau lemari khusus logam, di mana pada rak pertama itu ada pinset, penjepit tabung reaksi logam, dan juga ada sikat tabung reaksi. Rak kedua ada spatula logam, kawat mikrom, dan juga kawat kasa. Pada rak ketiga ada statif dan klem. Di rak keempat ada kaki 3, dan di rak kelima yaitu ada mikroskop. Pada lemari yang ketiga, di rak pertama itu kita simpan alat-alat seperti filler, sarung tangan, dan juga sumbat botol. Pada rak kedua yaitu ada botol semprot dan juga pompa suntik. Pada rak yang ketiga ada gelas kimia plastik dan juga gelas ukur plastik. Pada rak keempat itu ada rak tabung reaksi dan juga penjepit tabung reaksi. Pada rak yang kelima itu ada rak pipet volumetrik dan juga rak buret. Kemudian pada lemari yang keempat, di rak pertama itu ada segitiga porselin, cawan porselin, dan juga plat tetes. Pada rak kedua ada mortar dan alu, corong Buchner, dan juga bak pembakar porselin. Pada rak yang ketiga ada pH meter, hot plate, dan juga neraca elektrik. Pada rak yang keempat ada water bath, dan rak yang kelima yaitu ada oven. Itulah penjelasan saya mengenai cara menyimpan alat-alat dalam laboratorium. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.